Asal-usul taman yang terlupakan. Pagi itu, langit Depok masih tertutup awan tipis ketika Rendra Wijaya melangkah memasuki Taman Fathahillah Depok. Embun masih menempel di ujung daun, dan suara burung-burung kecil terdengar bersahut-sahutan dari balik pepohonan besar yang rindang. Taman itu terlihat tenang, bahkan terlalu tenang, seperti sedang menyimpan rahasia yang enggan dibuka oleh siapapun. Rendra adalah jurnalis muda yang sejak 6 bulan lalu meneliti peninggalan kolonial Depok, sebuah kota yang sering dianggap baru tumbuh pada era modern, padahal memiliki sejarah panjang yang berliku. Ia menuruni tangga batu tua yang mengarah ke tengah taman, tempat sebuah bangku besi berkarat berdiri, menghadap ke arah lapangan kecil yang datar. Sari Maulina sudah menunggunya di sana. Mahasiswi arkeologi itu sedang memerhatikan batu fondasi kecil yang menonjol dari tanah. Kau akhirnya datang juga, katanya sambil tersenyum tipis. Aku harus melihatnya sendiri, jawab Rendra. Katamu, tempat ini dulunya bagian dari pemukiman Depok Lama. Sari mengangguk pelan. Bukan hanya pemukiman. Ini dulu pusat aktivitas keluarga-keluarga pribumi pertama yang mendapat tanah dari VOC pada abad ke-18. Banyak orang hanya tahu Depok dari nama kota modern, padahal daerah ini punya lapisan sejarah yang sangat tua. Rendra memperhatikan sekeliling. Pepohonan trembesi besar menaungi hampir seluruh taman. Jalan setapak melingkar mengitari area tengah yang lapang. Di bagian utara berdiri dinding batu yang tampak seperti sisa bangunan lama, namun kini hanya berfungsi sebagai pembatas taman. Sari mengajak Rendra mendekat. Ia menyentuh dinding itu perlahan, seakan mencoba membaca jejak masa lalu melalui permukaannya. Dinding ini bukan sembarang dinding taman. Ini diduga sisa struktur rumah keluarga pribumi yang mendapat hak tanah dari Cornelis Chastelain, pemilik Depok Lama. Setelah masa kolonial berakhir, sebagian bangunan diruntuhkan, sebagian lagi menyatu dengan taman yang dibuat pada awal abad ke-20. Jadi, Taman Fathahillah bukan hanya ruang publik biasa, tapi semacam jejak kota tua yang hilang, tanya Rendra. Tepat sekali. Angin pelan bertiup melewati dahan-dahan pohon, menggoyangkan dedaunan sehingga sinar matahari menyelinap masuk membentuk motif bergerak di tanah. Rendra membuka buku catatan kecilnya. Ia mencatat setiap detail yang Sari jelaskan. Menurut arsip yang mereka temukan sebelumnya, kawasan ini dulunya merupakan tempat berkumpulnya warga Depok Lama, orang-orang yang disebut Belanda Depok oleh penduduk sekitar. Mereka memiliki budaya campuran antara pribumi dan sistem hukum Belanda. Disinilah dahulu mereka merayakan hari pasar, mengadakan rapat komunitas, dan bahkan menyelenggarakan upacara keluarga. Namun, semua itu berubah setelah masa kemerdekaan. Banyak bangunan ditinggalkan, beberapa dirobohkan, dan sebagian tanahnya diubah menjadi ruang terbuka. Taman ini kemudian diberi nama Taman Fathahillah sebagai penghormatan pada masa sejarah Jakarta Lama, meski secara geografis terletak jauh di Depok. Nama yang aneh, bukan? Gumam Rendra. Fathahillah punya akar sejarah di Sunda Kelapa, bukan di sini. Sari tersenyum. Kadang, nama diberikan bukan untuk melengkapi cerita, tapi untuk memberi identitas baru. Taman ini diberi nama Fathahillah agar terasa dekat dengan sejarah besar Jakarta, padahal sejarah lamanya sendiri jauh lebih kaya. Keduanya berjalan menuju bagian paling tua dari taman, tempat sebuah pohon waru raksasa berdiri. Menurut warga sekitar, pohon itu sudah ada sejak sebelum taman dibangun. Bahkan ada cerita bahwa pohon itu dulu menjadi tempat berkumpulnya anak-anak Depok Lama untuk belajar membaca dari para guru keluarga Chastelain. Rendra menatap batang waru yang besar dan kasar. Sari, kalau semua ini benar, taman ini seharusnya jadi situs sejarah. Kenapa hampir tidak ada yang tahu? Sari menatapnya lama. Karena sejarah kadang memilih untuk diam. Dan rakyat yang hidup setelahnya sering tidak punya alasan atau kesempatan untuk menjaga cerita lama itu. Perkataan Sari menggema di benak Rendra. Ia sadar bahwa Taman Fathahillah bukan sekadar ruang hijau, melainkan pintu menuju masa lalu Depok yang terlupakan. Disinilah perjalanan mereka dimulai, membuka lapis-lapis sejarah yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan taman kecil itu. Jejak kolonial di bawah pepohonan. Angin sore berembus pelan ketika Rendra dan Sari memutuskan untuk melanjutkan penelusuran mereka di sisi timur Taman Fathahillah Depok. Di bagian inilah, menurut peta tua yang mereka temukan di arsip universitas,
terdapat fondasi sebuah balai pertemuan kecil yang dibangun sekitar abad ke-18. Tempat itu dulu dikenal masyarakat Depok Lama sebagai Haete Kleine Huis, atau rumah kecil, tempat berkumpul dan bermusyawarah. Kini, jam menunjukkan pukul 4:20, dan sinar matahari yang mulai condong membuat bayangan pepohonan memanjang ke arah setapak taman. "Lihat ini," kata Sari sambil menyingkirkan beberapa helai ilalang yang tumbuh liar di pinggir taman. Ternyata, di bawahnya tersembunyi susunan batu bata merah tua yang sebagian telah tertutup tanah. Batu-batu itu tersusun rapi membentuk pola mirip pondasi bangunan kuno, meski sebagian rusak dimakan waktu. Rendra berjongkok, menyentuh batu itu dengan hati-hati. Ini bukan batu dari masa modern. Teksturnya, model susunannya, ini cara bangun di masa kolonial, bukan? Tanyanya penuh antusiasme. Sari mengangguk, mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat. Benar. Ini jenis bata yang biasa dipakai VOC pada masa akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18. Kalau benar ini bagian dari Haete Kleine Huis, kita mungkin sedang berdiri di atas pusat aktivitas masyarakat Depok Lama. Rendra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia membayangkan sebuah ruangan kecil dengan meja kayu panjang, lampu minyak yang bergoyang ditiup angin, dan orang-orang pribumi Depok Lama, keturunan keluarga-keluarga yang diangkat menjadi pewaris tanah Chastelain, berdiskusi tentang pembagian lahan, acara komunitas, hingga masalah keluarga. Seandainya kita bisa memutar waktu, gumam Rendra, pasti kita bisa melihat apa yang dulu terjadi di sini. Sari tersenyum kecil, meski matanya tetap mengamati detail fondasi. Sejarah tidak bisa diputar, tapi bisa kita rekonstruksi. Dan itulah tujuan kita ada di sini. Mereka kemudian berjalan mengelilingi area itu. Dedaunan kering berderak pelan ketika kaki mereka melangkah, menyapu permukaan tanah yang belum tersentuh manusia selain mereka. Burung-burung kecil terbang rendah seolah terusik kehadiran dua penjelajah muda itu. Di sisi fondasi yang lain, Sari menemukan sebuah pecahan keramik. Warnanya biru putih, khas keramik Tiongkok yang banyak diperdagangkan melalui VOC. Sari meraihnya perlahan, meniup sisa debu yang menempel. Ini potongan mangkuk. Pola bunga teratai. Populer pada abad ke-18. Bukti bahwa orang-orang di sini tidak hidup dalam kesederhanaan mutlak. Mereka punya akses pada barang impor. Rendra mencatat cepat. Kalau begitu, taman ini bukan sekadar tempat rekreasi yang dibuat belakangan, tapi benar-benar berada tepat di atas pusat kehidupan Depok tua. Dan mungkin lebih dari itu. Sari berdiri, menatap dinding batu yang tadi mereka lihat. Dalam arsip Belanda, aku membaca catatan tentang komunitas Depok Lama. Mereka memiliki hukum sendiri, pemimpin komunitas sendiri, dan hubungan yang unik dengan pemerintah kolonial. Ada era ketika wilayah ini dianggap semi-otonom. Rendra menatapnya, terperangah. Jadi mereka bukan sekadar penduduk biasa, tapi komunitas yang diakui. Iya. Sari menekankan jawabannya dengan nada serius. Dan jejak sejarah itu berada di, secara literal, bawah kaki kita. Keduanya kemudian berjalan ke arah barat taman. Di sana, terdapat sebuah area yang lebih tinggi sedikit, seolah dulunya merupakan lantai dasar sebuah bangunan. Tanah di sana lebih padat, dan jika diinjak, terasa ada resonansi berbeda dibandingkan area sekitarnya. Sari berhenti di tengah gundukan kecil itu. Ini, lantai. Ia berlutut lagi, mengusap permukaan tanah dengan telapak kanan. Perlahan, sebuah pola kotak kecil muncul, mungkin sisa ubin lantai yang dulunya menghiasi bagian dalam rumah atau balai pertemuan. Rendra merasakan napasnya tercekat. Ia membayangkan ruangan yang mungkin pernah digunakan untuk acara keluarga besar, pintu kayu yang dibuka oleh para pemuda Depok Lama, aroma masakan rumahan yang menggantung di udara, serta obrolan hangat para tetua. Namun ada satu hal yang mengganjal. Jika ini dulu tempat penting, mengapa tidak ada penanda, tidak ada upaya pelestarian? Sari menegakkan tubuh, menghela napas panjang. Karena Depok banyak berubah. Lahan berubah fungsi, kepemilikan berganti, dan banyak warga modern bahkan tidak tahu sejarah kota mereka sendiri. Taman ini sempat dirombak pada masa pasca kemerdekaan supaya menjadi ruang publik yang netral. Dan nama Fathahillah, lanjut Rendra, dipilih untuk memberi identitas baru. Betul.
Padahal tempat ini punya identitas lama yang jauh lebih kaya. Sinar matahari mulai meredup. Bayangan pepohonan semakin panjang. Taman menjadi lebih hening, seolah ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Sari. Di balik semak-semak kecil di sebelah selatan taman, terlihat sepotong besi berukir. Mereka berdua mendekat. Setelah semak-semak disingkirkan, tampak sebuah plat besi setengah terkubur di tanah, berkarat parah namun masih menampilkan ukiran samar, CC, inisial yang mereka yakini merujuk pada Cornelis Chastelain, pendiri Depok Lama. Rendra terpaku. Ini bukan kebetulan. Ini bagian dari masa ketika Depok mulai dibentuk. Sari mengangguk pelan, matanya berbinar. Rendra, kita mungkin baru membuka awalnya saja. Dan aku yakin taman ini masih menyimpan lebih banyak, lebih dari yang orang bayangkan. Mereka menatap keseluruhan taman yang mulai diselimuti warna keemasan senja. Bukan lagi sebuah taman biasa, melainkan sebuah lapisan sejarah yang siap diungkap. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Kisah keluarga Depok Lama. Senja perlahan berganti malam ketika Rendra dan Sari meninggalkan taman. Namun justru setelah gelap datang, pikiran Rendra semakin penuh oleh bayangan masa lalu tentang keluarga-keluarga Depok Lama yang pernah hidup di kawasan yang kini menjadi Taman Fathahillah Depok. Saat itu, ia merasa ada sebuah pintu sejarah yang baru saja terbuka setengah, menunggu untuk didorong agar terbuka sepenuhnya. Malam itu, Rendra pulang ke kontrakannya yang tidak jauh dari Jalan Kartini. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah fisik, melainkan karena ia dipenuhi rasa penasaran yang mendalam. Ia duduk di meja kayu kecil, membuka buku catatan, mengamati ulang sketsa fondasi yang mereka temukan di taman, dan memikirkan inisial, CC, pada plat besi berkarat. Tetapi semakin ia mencoba memetakan data sejarah yang diketahui publik, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Ada bagian dari cerita Depok yang tidak tercatat dalam arsip formal. Keesokan paginya, Rendra dan Sari bertemu kembali, kali ini di rumah salah satu warga tua keturunan Depok Lama, Nyonya Mariana, usia 82 tahun. Rumahnya terletak di kawasan Pancoran Mas, dengan arsitektur khas peninggalan masa Belanda, jendela besar, dinding tebal, dan atap tinggi yang sudah mulai dimakan usia. Nyonya Mariana menyambut mereka dengan ramah. Langkahnya pelan namun mantap, seakan setiap gerakan menyimpan puluhan tahun pengalaman. Kalian ingin tahu tentang Depok Lama? Tanyanya sambil mempersilakan mereka duduk. Banyak orang datang bertanya, tapi tidak banyak yang benar-benar mendengarkan. Rendra mencondongkan tubuh. Kami mendengarkan, Bu. Kami ingin memahami siapa saja yang dulu tinggal di kawasan yang sekarang menjadi Taman Fathahillah Depok. Mata wanita tua itu berbinar, seolah jarak waktu puluhan tahun kembali tersingkap. Dulu di sana berdiri rumah-rumah kecil milik beberapa keluarga Depok Lama. Mereka keturunan orang-orang yang mendapat warisan dari Tuan Chastelain, keluarga-keluarga yang hidup dalam aturan khusus, tidak seperti pribumi lainnya. Sari mengangguk pelan. Kami membaca tentang itu di arsip Belanda. Mereka disebut Vrije Inlander, orang pribumi merdeka. Ya, jawab Nyonya Mariana. Mereka bukan budak, bukan juga orang Belanda. Mereka di tengah-tengah. Dan itu membuat kehidupan mereka unik, sekaligus rumit. Wanita tua itu membuka sebuah laci tua. Dari dalamnya ia mengeluarkan buku lusuh dengan sampul kulit yang mulai retak. Ini catatan keluarga saya. Beberapa halaman ditulis oleh kakek buyut saya sendiri. Ia menulis tentang masa kecilnya di rumah dekat taman itu. Rendra dan Sari saling berpandangan, ini adalah harta karun sejarah yang tidak mungkin ditemukan di arsip manapun. Nyonya Mariana membuka halaman yang sudah menguning. Di sana tertulis dalam bahasa Melayu lama, di balai kecil dekat pohon waru, kami sering berkumpul. Orang-orang tua membicarakan pembagian sawah dan tanah. Rendra merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Balai kecil, itu pasti Haite Kleine Huis. Nyonya Mariana mengangguk. Balai itu adalah pusat semua kegiatan. Tidak hanya musyawarah, tetapi juga tempat anak-anak belajar membaca, tempat orang menikah, bahkan tempat keluarga berkumpul pada hari-hari besar. Ia lalu menunjuk halaman berikutnya. Ada catatan yang lebih pribadi,
seakan menggambarkan fragmen kehidupan. Pada suatu malam, lampu minyak menerangi balai kecil. Kami berkumpul untuk mendengar cerita kakek tentang masa Tuan Chastelain. Ia berkata tanah ini bukan sekadar warisan, tapi amanah. Kalimat itu membuat Rendra terpaku. Amanah. Kata yang sederhana, namun berat maknanya. Jadi balai itu bukan hanya bangunan, ucap Sari perlahan, tapi simbol identitas mereka. Betul. Nyonya. Mariana tersenyum samar. Di sanalah mereka menjaga kisah keluarga, nilai, dan tata cara hidup yang diberikan turun-temurun. Tapi ketika masa berubah, banyak keluarga pindah, rumah-rumah diruntuhkan, dan akhirnya tak banyak yang tersisa. Rendra menyandarkan tubuh. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami bahwa sejarah Depok tidak hanya soal arsip kolonial atau catatan pemerintah, ada lapisan lembut yang tak tertulis, kehidupan keluarga. Taman Fathahillah Depok, pikirnya, dulunya dipenuhi tawa, suara anak-anak belajar, aroma makanan rumahan, dan diskusi hangat para tetua. Semua itu kini hilang, berubah menjadi ruang publik yang hening tanpa jejak masa lalu. Sari bertanya, apakah ada keluarga tertentu yang paling sering menggunakan balai itu? Nyonya. Mariana mengangguk. Keluarga Jonathans dan Leander. Mereka kerabat dekat dengan pengurus komunitas Depok Lama. Nenek saya pernah bercerita bahwa keluarga Jonathans sering mengadakan pertemuan besar di balai itu. Bahkan ada kisah tentang konflik tanah antara dua bersaudara dari keluarga itu. Rendra mengangkat alis. Konflik? Seperti apa? Ah, itu cerita panjang. Nyonya. Mariana tersenyum kecil. Tapi intinya, ada perebutan batas tanah yang melibatkan banyak anggota keluarga. Pertikaian itu membuat suasana komunitas Depok Lama tegang selama bertahun-tahun. Dan balai kecil itu menjadi saksi bisu setiap perdebatan mereka. Rendra mencatat semuanya dengan teliti. Semakin ia mendalami kisah keluarga ini, semakin tampak bahwa taman itu bukan sekadar ruang hijau, ia adalah panggung sejarah yang pernah dipenuhi drama manusia. Sebelum mereka pulang, Nyonya. Mariana memberikan pesan. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, kembali ke taman itu. Banyak hal tidak tercatat, tapi meninggalkan jejak jika kalian mau melihatnya. Beberapa hari kemudian, Rendra dan Sari kembali ke Taman Fathahillah Depok. Malam sebelumnya hujan turun deras, sehingga tanah masih lembab dan aroma bumi terasa kuat. Burung-burung gereja berloncatan di rerumputan, dan suara serangga bersahut-sahutan di balik semak. Mereka menuju area fondasi yang sebelumnya ditemukan. Kali ini, Sari membawa alat sederhana, penggaruk tangan kecil dan kuas halus. Aku ingin mencoba menggali sedikit, kata Sari. Tidak terlalu dalam. Hanya membersihkan permukaan. Rendra mengangguk. Kita harus berhati-hati. Mereka mulai bekerja. Perlahan, pola lantai yang sempat terlihat samar kini mulai jelas. Ada bentuk kotak panjang, seperti ruang utama sebuah bangunan. Lalu ada bagian kecil memanjang ke belakang, mungkin dulu merupakan area dapur atau gudang kecil. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Sari menemukan pecahan kayu yang sudah menghitam karena usia, berbentuk lurus seperti tepi bingkai. Setelah dibersihkan, terlihat ukiran halus di salah satu sisinya. Ini, motif khas Depok Lama, ujar Sari. Motif bunga kecil dan lengkungan. Ini biasa ditemukan pada bingkai jendela atau pintu rumah keluarga Leander. Rendra membelalakkan mata. Jadi balai itu mungkin dibangun dengan gaya rumah keluarga mereka. Bisa jadi. Dan jika benar, maka taman ini bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat penting keluarga-keluarga inti Depok Lama menjalankan tradisi mereka. Rendra menatap sekeliling taman yang hening. Tidak ada yang tahu semua ini. Sari tersenyum tipis. Itulah tugas kita, mengangkat kembali cerita yang tenggelam oleh waktu. Rendra berdiri, memandang ke arah pohon waru besar. Di bawah pohon itu ia seakan melihat bayangan anak-anak belajar, wanita menyiapkan makanan, dan pria-pria bersorban berbicara serius tentang masa depan komunitas mereka. Ia membayangkan suara lonceng kecil dipukul untuk memulai musyawarah. Bayangan itu menghilang seiring angin bertiup. Namun rasa haru yang tersisa tidak ikut pergi. Taman Fathahillah Depok kini tidak lagi sama di mata mereka.
Ia telah menjadi jendela menuju kehidupan keluarga-keluarga yang pernah menyebut tempat ini sebagai rumah, keluarga yang identitas dan kisahnya tertanam di setiap sudut taman. Dan Rendra merasa, kisah mereka baru saja menunjukkan dirinya, sementara bagian terbesar dari cerita masih menunggu untuk ditemukan. Rahasia tersembunyi di balik dinding batu. Pagi yang berkabut menyelimuti Taman Fathahillah Depok ketika Rendra dan Sari datang kembali untuk menyelidiki area dinding batu tua di bagian utara taman. Embun masih mengendap di daun-daun, dan aroma tanah basah menguar kuat setelah hujan semalam. Dinding itu berdiri kokoh namun tampak rapuh, seperti sesuatu yang sudah terlalu lama menunggu seseorang datang membacanya kembali. Kali ini, Rendra membawa senter kecil dan kamera, sementara Sari membawa tas berisi alat-alat dokumentasi arkeologi sederhana. Mereka berdiri di depan dinding itu, struktur setinggi dada, tersusun dari batu abu-abu dengan sudut-sudut yang tampak seperti bekas tatapan masa lalu. Aku tidak percaya dinding ini hanya tembok pembatas, kata Rendra sambil memeriksa permukaannya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Sari menatap garis-garis pada batu itu. Ada goresan-goresan halus yang tidak seragam. Sebagian tampak seperti retakan alami, tetapi sebagian lain memiliki bentuk yang terlalu teratur, seolah disengaja. Coba lihat bagian ini, seru Sari sambil menunjuk sebuah lekukan kecil di tengah dinding. Rendra mendekat. Mereka berdua mengusap permukaan batu itu dengan hati-hati. Perlahan, motif berbentuk lingkaran kecil muncul, dikelilingi garis-garis yang tampak seperti sinar matahari. Rendra tertegun. Ini simbol matahari. Ini motif klasik yang sering dijumpai pada peninggalan Depok lama. Sari mengangguk. Betul. Itu simbol yang biasa mereka ukir di pintu rumah dan balai pertemuan. Simbol perlindungan. Simbol penyatuan komunitas. Semakin mereka mengusap, semakin banyak ukiran muncul. Ada motif bunga, garis spiral, bahkan sebuah huruf, J, besar yang tampak seperti inisial keluarga Jonathans. Motif itu menguatkan satu hal, dinding ini bukan struktur modern. Ini adalah bagian asli dari bangunan bersejarah, mungkin salah satu dinding balai yang dulu berdiri megah sebelum masa perombakan kota. Aku punya firasat dinding ini menyimpan lebih dari yang kita lihat, ujar Sari. Ia meraih senter kecil, memeriksa celah-celah di antara batu. Pada salah satu celah, cahaya senter memantul pada sesuatu yang berkilau. Rendra menahan napas. Apa itu? Bantu aku geser batunya sedikit, kata Sari. Dengan sangat hati-hati, mereka mengambil dua batang kayu yang ada di dekat mereka untuk mencongkel sisi batu tanpa merusaknya. Suara retakan kecil terdengar, lalu batu bergeser hanya beberapa milimeter, cukup untuk membuat sesuatu jatuh perlahan ke tanah. Sesuatu itu ternyata sebuah plat tembaga kecil, jauh lebih tipis dari plat besi berkarat yang mereka temukan sebelumnya. Permukaannya dipenuhi ukiran halus, meski sudah pudar. Rendra mengangkatnya dengan kedua tangan, seolah sedang memegang sesuatu yang rapuh. Apa ini? Sari mendekat dan memeriksa ukiran itu. Ada tulisan tangan kecil berbahasa Belanda, hampir tidak terbaca. Tetapi ada satu bagian yang masih jelas. For the Erfgenamen van Depok. Untuk para pewaris Depok. Rendra terdiam cukup lama. Sebuah sensasi dingin menyusup di tulang punggungnya. Ini, semacam penanda. Mungkin plakat yang ditaruh di dinding balai untuk menunjukkan bahwa bangunan ini milik komunitas. Namun di bagian bawah plat tertulis sesuatu yang membuat napas mereka tertahan. Bewaar de belofte. Jaga janji itu. Sari menatap Rendra. Janji? Janji apa? Rendra menggeleng. Mungkin janji keluarga Chastelain kepada anak-anak angkatnya. Atau janji antar keluarga Depok lama untuk menjaga tanah mereka. Kita butuh lebih banyak petunjuk. Dengan semakin kuatnya rasa penasaran, mereka mulai menelusuri dinding dari ujung ke ujung. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Rendra. Sebuah lekukan batu yang bentuknya tidak biasa, seperti pintu kecil yang sudah ditutup dengan susunan batu pada masa kemudian. Aku rasa ada ruang di balik sini, ujar Rendra sambil mengetuk batu itu. Bunyi yang keluar terdengar lebih kosong dibandingkan bagian dinding lainnya. Sari mendekat, memasang telinga pada permukaan batu. Ya, seperti ada rongga. Mungkin dulunya ini pintu kecil.
Bisa jadi tempat penyimpanan dokumen atau barang penting. Rendra tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Bayangkan, selama puluhan tahun orang melintas di depan dinding ini tanpa tahu apa yang ada di dalamnya. Sari menghela napas panjang. Sejarah sering disembunyikan oleh waktu, bukan manusia. Perlahan, mereka membersihkan bagian bawah dinding. Tanah di sana lebih padat, seolah melindungi sesuatu yang terkubur lama. Setelah beberapa puluh menit menggali dan menyisir, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tertegun sekaligus bingung. Sebuah kotak kayu kecil berukir, setengah membusuk tapi masih utuh bentuknya. Kayu itu berwarna coklat gelap, penuh ukiran motif matahari dan bunga kecil, motif khas Depok lama. Pengait kotak itu berkarat, tapi masih bisa dibuka. Tunggu, kata Sari, suaranya seperti bergetar. Ini bisa jadi benda keluarga. Benda penting. Mungkin peninggalan generasi awal Depok lama. Rendra mengambil napas dalam-dalam. Kita buka bersama. Ia memegang sisi kotak, sementara Sari menekan pengaitnya perlahan. Dengan bunyi kecil yang nyaris tak terdengar, kotak itu terbuka, membuka kembali babak masa lalu yang sudah lama tertutup. Di dalamnya terdapat 3 benda. 1. Sebuah gulungan kertas tua, dengan tulisan tangan yang halus dalam bahasa Belanda kuno. Di bagian atas tertulis, "The grond is een verbintenis." Tanah adalah sebuah ikatan. 2. Medalion perak kecil. Berukir nama, Leander, mungkin milik salah satu anggota keluarga. 3. Keping kayu bertuliskan simbol matahari. Mirip dengan simbol yang mereka temukan di dinding. Sari membuka gulungan kertas itu sangat hati-hati. Ternyata isinya adalah perjanjian kecil, bukan dokumen resmi VOC, tapi kesepakatan antar keluarga Depok lama untuk menjaga warisan mereka bersama. Isinya menyebutkan, tanah Depok adalah warisan yang tidak boleh dipecah secara serampangan. Balai Pertemuan, HET Kleine Huis, adalah pusat komunitas yang harus dijaga. Keluarga Jonathans dan Leander ditunjuk sebagai penjaga awal balai itu. Mereka mengikat janji untuk menjaga kedamaian di antara keluarga dan tidak mempersengketakan batas tanah. Rendra menelan ludah. Ini, janji, yang disebut di plat tadi. Sari menatap tulisan itu lama, sebelum mengatakan pelan, dan janji itu hilang ketika balai itu dihancurkan dan tanahnya berubah menjadi taman ini. Rendra memegang kotak itu erat. Tangan yang semula dingin mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia sadar sedang memegang bagian sejarah yang tidak pernah dicatat siapapun. Taman Fathahillah Depok akhirnya mengungkapkan rahasia terdalamnya. Tidak hanya jejak bangunan lama, tidak hanya fondasi atau simbol, tapi identitas, persaudaraan, konflik, ikatan keluarga, dan sebuah janji yang terkubur oleh waktu. Matahari perlahan muncul dari balik pepohonan, menerangi dinding batu dan kotak kayu kecil itu. Cahaya pagi terasa seperti menyapa mereka, atau mungkin menyambut sejarah yang akhirnya ditemukan kembali. Sari memandang Rendra. Narasi sejarah ini akan mengguncang banyak orang. Rendra mengangguk. Dan kita belum selesai. Masih ada satu hal yang harus kita lakukan. Apakah itu? Rendra tersenyum tipis, memandang seluruh taman yang kini terasa hidup kembali. Membawa kisah ini kembali kepada masyarakat Depok. Karena taman ini bukan tempat biasa, ia adalah rumah bagi sebuah janji yang belum selesai. Dan dengan itu, perjalanan mereka menuju kebenaran masih berlanjut, menuju babak terakhir yang akan menentukan bagaimana kisah ini disampaikan kepada dunia. Warisan yang tak boleh padam. Rendra, Bu Ratna, Arya, sejarawan Depok, Taman Fathahillah Depok sebagai pusat cerita. Senja kembali turun dengan warna yang semakin matang, seolah langit tahu bahwa perjalanan panjang Rendra dan kawan-kawan akan segera menemukan akhirnya. Taman Fathahillah Depok tampak berbeda sore itu, lebih hidup, lebih ramai, lebih berdenyut oleh rasa ingin tahu. Setelah serangkaian perjalanan, penelusuran arsip, wawancara dengan warga tua, hingga menemukan naskah lama tentang perkembangan Depok di era awal kolonial, akhirnya hari ini adalah hari pembukaan pameran sejarah pertama yang pernah diadakan di taman itu. Di tengah banyaknya tenda putih kecil yang disusun rapi, Rendra berdiri menatap sekeliling.
Tidak pernah terbayang taman yang dulu sepi dan kurang terawat ini bisa berubah menjadi tempat yang dihormati, gumamnya. Angin sore menyibak rambutnya perlahan, seperti ikut bangga. Bu Ratna, sumber pengetahuan, penjaga arsip, sekaligus mentor dalam perjalanan mereka, datang menghampiri dengan senyum tulus. Perubahan tidak selalu datang dari pemerintah atau lembaga besar. Kadang, ia dimulai dari satu pertanyaan kecil yang berani diucapkan, ujarnya sambil menepuk pelan bahu Rendra. Rendra mengangguk, matanya berkaca-kaca tanpa ia sadari. Kalau saya tidak bertanya waktu itu, tentang asal-usul Taman Fatahillah, kita tidak akan sampai sejauh ini, ya Bu? Betul. Bu Ratna menghela napas panjang. Dan yang lebih penting, kamu sudah membuat banyak orang peduli pada sejarah kotanya sendiri. Di sisi lain taman, Arya sedang sibuk mengatur peralatan audio. Ren, cepat sini. Setelah pembukaan, kamu yang harus cerita soal temuan manuskrip itu, serunya sambil melambai. Rendra terkekeh. Dia pikir siapa yang paling gugup di sini. Namun ia tahu, bagian itu memang penting. Manuskrip yang mereka temukan, tulisan tangan tahun 1890 milik seorang juru pencatat Depok Lama, berisi keterangan awal mula sebuah ruang publik kecil yang kemudian tumbuh menjadi area pertemuan warga. Dalam teks itu tercatat bagaimana tempat itu berfungsi sebagai titik interaksi antara warga pribumi, pendatang, dan pekerja perkebunan. Tempat yang kini disebut Taman Fatahillah Depok. Ketika acara pembukaan dimulai, warga berdatangan. Ada yang tua, ada yang muda, ada keluarga yang membawa anak kecil, bahkan mahasiswa dari luar kota. Semua berdiri dalam lingkaran besar menyimak Bu Ratna yang memulai sambutan. Saudara-saudara, ucapnya lantang, Taman Fatahillah Depok bukan sekadar ruang terbuka, tetapi saksi ratusan pertemuan, kisah, dan perkembangan kota ini. Selama puluhan tahun, ia dimakan usia dan hampir dilupakan. Namun hari ini, berkat upaya anak-anak muda yang peduli, kita kembali menghidupkannya. Tepuk tangan mengalun, hangat, panjang. Giliran Rendra. Meski degup jantungnya tak stabil, ia maju juga. Assalamualaikum dan selamat sore, katanya pelan, namun suaranya menguat perlahan. Saya, hanya seseorang yang penasaran. Saya ingin tahu kenapa taman ini bernama Fatahillah. Saya ingin tahu sejarah yang tidak tertulis di papan nama. Dan dalam perjalanan itu, saya justru menemukan bahwa banyak warga Depok tidak pernah mendengar kisah aslinya. Ia mengangkat manuskrip yang telah dibingkai. Ini bukti bahwa sejak dahulu, taman ini adalah tempat berkumpul, tempat ide bertukar, tempat orang mengenal satu sama lain. Dari ruang sosial kecil inilah Depok tumbuh, dengan keberagaman, dengan pertemuan yang tidak pernah berhenti. Para pengunjung tampak terharu. Beberapa mengangguk, beberapa merekam, beberapa bahkan meneteskan air mata ketika menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kebangkitan identitas kotanya sendiri. Setelah acara selesai, malam turun, dan lampu-lampu taman menyala temaram, menciptakan nuansa lembut di antara pepohonan tua. Rendra, Bu Ratna, dan Arya duduk di bangku kayu yang sudah mereka bersihkan bersama beberapa minggu lalu. Perjalanan kita belum selesai, kan? Arya bertanya sambil membuka minuman kaleng. Belum, jawab Bu Ratna cepat. Kalian harus lanjut meneliti, menulis, dan mengumpulkan rekaman warga. Kisah Depok masih sangat panjang. Rendra tersenyum lebar. Dan Taman Fatahillah akan jadi pusatnya. Suara jangkrik bersahutan, angin malam menyapu lembut seluruh area taman, dan di kejauhan, cahaya lampu kota Depok berkilau seperti bintang. Taman itu hidup kembali. Tidak hanya sebagai ruang hijau, tetapi sebagai penjaga sejarah. Sebagai tempat orang menemukan jati dirinya. Sebagai bukti bahwa kota tidak pernah benar-benar kehilangan masa lalunya, hanya menunggu seseorang yang bersedia membuka kembali kisahnya. Dan malam itu, Rendra tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Taman Fatahillah Depok kini bukan lagi sekadar ruang hijau, melainkan panggung tempat masa lalu dan masa kini saling menyapa. Berkat keberanian Rendra, kebijaksanaan Bu Ratna, dan semangat Arya, sejarah yang sempat terlupakan kembali menemukan suaranya. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, kisah-kisah lama kembali hidup, menjadi pengingat bahwa setiap sudut kota menyimpan identitas yang patut dijaga.
Dan selama ada orang-orang yang peduli, sejarah tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk kembali diceritakan.